Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Apa kabar Sobat Pak Saf semuanya? Semoga Sobat dalam keadaan sehat ya, sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau perlu ya, double masker kalau perlu, hindari kerumunan, social distancing ya. Dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin ya. Makan makanan yang bergizi, vitamin C, vitamin D, zincnya jangan lupa. Dan jika sudah punya kesempatan untuk vaksin, jangan disia-siakan ya, karena vaksin akan menyelamatkan kita semua dan bisa menekan laju penularan COVID-19. Ingat, kita sekarang juara dunia untuk COVID-19 dan peran serta Sobat akan sangat menentukan apakah pandemi ini akan terus atau berhenti ya. Oke, kali ini saya akan sharing pengalaman saya ketika mengajukan jabatan akademik Lektor 200 ya. Alhamdulillahnya ya, good news-nya adalah kenapa hanya sekali pengajuan ya, tanpa revisi langsung di-approve dan SK-nya bisa saya terima ya. Ini saya ajukan tahun 2020 ya, 1 tahun yang lalu. Nah, kali ini saya akan berbagi tips and tricks ya. Mudah-mudahan bisa efektif untuk sobat semua di rumah ya. Oke, kita sekarang kita review dulu berapa kebutuhan KUM atau angka kredit kumulatif untuk mengajukan dari asisten ahli ke Lektor 200 ya. Jelasnya hanya butuh 50 poin. Nah, proporsinya seperti apa? Kita bisa lihat di PO/PAK terbaru yang mulai digunakan tahun 2019 ya. Kita fokus di poin 2 ya, lektor. Ada 2 pilihan ya, ada lektor 200 atau lektor 300. Kalau sobat mau mengajukan ke lektor 200 dari asisten ahli, berarti Anda butuh 50 KUM. Nah, proporsinya seperti ini ya, 45% untuk pendidikan ya. Jadi kalau kita hitung kurang lebih kalau 45% dari 50 sekitar 17,5 ya. 45 kali 5 ya, berarti 22,5 ya, hanya butuh 22,5. Ingat 10 pertama itu nilainya 1 ya, kalau dari asalnya masih 0,5 dan 2 selebihnya hanya 0,25 ya. Jadi selain mengajar, sobat juga harus menerbitkan buku misalnya, membuat buku, kemudian mengikuti program-program peningkatan kompetensi yang lain ya, supaya angka kreditnya itu bisa memenuhi ya. Jadi saran saya, tips saya dulu itu adalah saya double score ya. Jadi kalau kebutuhannya 22,5, saya buat minimal 45 poin ya, supaya nanti ketika ada reduksi dari asesor itu masih cukup ya, masih cukup. Berikutnya adalah 30% adalah untuk KUM penelitian ya. Kalau kali 50 berarti sekitar 17,5 poin ya. Sama saya juga mendabelkan ya. Sebenarnya kalau 17,5 itu kan ketika sobat sudah punya aplikasi di Sinta 1 itu kan poinnya 25 ya kalau tidak salah, itu sudah cukup ya. Tapi itu kan angka dari kita ya. Tapi ketika masuk ke asesor atau ke penilai PAK di Dikti ya, karena masih lektor, bisa jadi angkanya tidak seutuh 25 ya. Pastinya ada reduksi. Nah, saran saya minimal KUM yang bisa diajukan atau harus diajukan adalah dua kali lipatnya ya. Kalau di sini kebutuhannya 17,5, pastikan sobat punya nilai 35 ya, 35 atau skor 40. Jadi Scopus 1 itu sebenarnya cukup untuk publikasi jumlah atau kebutuhan KUM publikasi untuk jabatan akademik lektor 200. Berikutnya adalah pengabdian masyarakat, itu paling sedikit 0,5 sampai dengan 10% dari 50 ya, berarti 5 ya, 0,5 sampai ke 5 poin. Saya kira ini tidak sulit ya, meskipun sekarang angka atau KUM-nya
Abdimas itu juga sangat kecil ya. Apalagi kalau kegiatannya dilaksanakan hanya insidental, itu nilainya hanya 0,25 ya kalau tidak salah. Jadi sobat harus melaksanakan kegiatan pengabdian itu secara utuh ya, dari mulai pelaksanaan pengabdian, laporan, dan juga luarannya ya, berupa artikel di jurnal Abdimas. Itu kalau itu bisa lebih ya, atau sangat memenuhi syarat untuk hukum pengabdian di pengajuan lektor. Nah, berikutnya di penunjang itu 10% ya, sangat mudah sekali, saya kira ini bisa kita capai dengan mudah ya. Nah, sekarang apa saja yang harus sobat persiapkan ketika mengajukan jabatan akademik lektor ya. Ini sudah saya buka folder saya di sini ya, ada folder yang khusus ya. Nah, ini ada sobat juga harus menata dokumen secara rapi ya, jadi supaya mudah untuk diakses. Yang pertama adalah folder dupa dan lain-lain, itu kita lihat di sini apa. Nah, ini adalah surat pengantar ketua, ada ijazah transkrip, ada abstrak tesis saya dulu, SK dosen tetap, SKAA, ya pastikan semuanya ada ya, jangan sampai nanti tidak ada. Ada in-passing-nya juga, SK in-passing, ada fakta integritas, ada berita acara senat, ini hampir sama dengan pengajuan pertama dulu, penjelasan ahli, daftar hadirnya, surat pernyataan melaksanakan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang, serta validasi karya ilmiah ya, yang ditandatangani oleh ketua atau rektor atau direktur atau yang sejenis ya, atau semacam itu ya. Kemudian ada sertifikat pendidik, karena saya sudah lulus cerdas, saya sertakan sebagai berkas. Nah, berikutnya adalah dokumen administrasi wajib yang harus diunggah oleh seseorang atau dosen yang akan naik jabatan. Nah, berikutnya adalah ini ya, hukum pengajaran. Apa saja yang ada di sana? Nah, sini di Dupa itu banyak sekali kegiatan yang bisa diisi. Nah, kemarin waktu itu saya melaksanakan ini ya, melaksanakan perkuliahan. Ini isinya apa saja? Bisa saya, ini SK mengajar, kemudian seminar, ini SK seminar, kemudian skripsi juga SK skripsi, kegiatan mahasiswa juga sebagai pembina ormawa, saya juga punya SK-nya. Menduduki pimpinan PT, di sana sudah ada ketentuannya, pimpinan PT itu apa saja, silahkan sobat nanti baca di POPAK itu secara lebih detail, kemudian mendeskripsi dan pengembangan diri. Nah, saya kira itu, dan saya kira aspek yang cukup menantang itu sebenarnya di penelitian ya, karena memang biasanya skornya itu bisa turunnya drastis. Nah, di penelitian kemarin itu, waktu itu saya menyiapkan kurang lebih 11 artikel ya, karena ini ya tadi strategi saya mendouble skor ya, supaya skor saya tidak terreduksi banyak ya, karena saya menyadari bahwa hampir semua tulisan saya ini adalah co-author ya, saya sebagai penulis kedua dengan mahasiswa saya. Sebagian lagi adalah tulisan saya di konferensi yang tentunya nilainya tidak sebesar kalau di artikel di jurnal terindeks maupun terakreditasi Sinta. Nah, ini ada 11 artikel. Nah, kemudian setelah itu ini cek plagiasinya harus lengkap, ada 11 juga. Oh ya, dulu saya masih pakai plagiarism checker X itu yang gratis. Nah, sekarang kan tidak diizinkan ya, harus pakai Turnitin atau Authenticate atau yang lainnya, yang berbayar ya, yang tidak yang lebih valid dan bisa diterima oleh penilai. Oke, berikutnya adalah lembar peer reviewer juga perlu disertakan untuk sebagai bukti bahwa karya tulis kita atau artikel kita sudah dinilai oleh reviewer eksternal ya. Jadi menambah kevalidan ya dan reliabilitas data yang kita tunjukkan. Berikutnya adalah ini Google Drive juga ya, link Google Drive-nya juga harus lengkap. Jadi Anda harus rapi sekali ya ketika menyusun dokumen ini, supaya nanti ketika di-linkkan di
Sebenarnya mintanya repository, tapi alhamdulillah dulu ketika saya mengajukan masih pakai Google Drive dan diterima ya. Sekarang harus pakai repository kampus ya. Jadi sobat yang sudah ada repositorinya lebih mudah ketika harus mengajukan jabatan akademik ya. Berikutnya adalah hukum pengabdian. Ini saya kira tidak banyak masalah ya, sertifikat pengabdian dan laporan saja. Dan penunjang juga saya kira tidak banyak masalah, karena alhamdulillah saya juga banyak sekali tugas-tugas di kampus, jadi SK-SK-nya bisa saya gunakan sebagai bukti kinerja untuk pengajuan di jabatan akademik lektor 200. Dan kemarin kalau tidak salah skor saya itu 235 ya, jadi masih ada sisa atau kelebihan skor 35, dan rencananya tahun ini saya akan mengajukan ke lektor 300. Jadi saya butuh 100 poin dengan proporsi yang kurang lebih sama ya, 40%, 30%, 15%, dan 10%. Oke, dan prosedurnya juga sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya, tetap melalui Siladikti. Apa saja yang harus diunggah sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya ya. Jadi bagi sobat yang akan mengajukan diri untuk jabatan lektor 200 bisa melihat konten ini sebagai ya salah satu referensi lah. Dan cukup berbangganya karena ketika banyak sekali teman-teman yang harus revisi, alhamdulillahnya kemarin pengajuan saya langsung di ACC dan tanpa revisi ya. Jadi sekali ajukan langsung di ACC dan SK-nya sudah keluar plus passingnya. Semoga bermanfaat konten singkat saya ini. Bagi teman-teman yang akan mengajukan jabatan akademik lektor, semoga sukses dan lancar serta langsung di ACC seperti saya. Jangan lupa terus dukung Pak Saf Channel dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ingat, subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit. Stay safe, stay healthy, keep positive mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.